A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun saja Anda berada, wabil khusus kaum muslimin yang ada di sini, yang ada di Masjid Jami Harapan Jaya. Tentunya hari ini mari sebelum kita mulai, sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Sebelum kita bahas tema, saya mau tanya dulu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat itu nomor satu ya. Tapi setiap orang dari kita yang lahir ke dunia ini ya punya akhir. Setuju? Ya. Lahir, bekerja, menikah, punya anak, terus tinggal nunggu waktu. Iya Pak. Kita nggak tahu usia kita berapa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Semuanya pengen masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Ibu mau? Kok ragu-ragu? Mau apa mau? Mau? Mau duluan? Nah, giliran tanya mau dulu, gak ada yang mau nih. Gimana nih Ustaz? Ya. Ibu, bapak, kita semua berharap pada saat nanti malaikat maut menjemput kita, kita masuk dalam surganya Allah. Nah, tetapi ya kita nggak tahu ya apa yang nanti akan kita dapatkan. Karena semuanya adalah bisa masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Nah, tema kita ini adalah ajal datang tidak bisa ditunda maupun dipercepat. Ya, nggak bisa ditunda-tunda kalau misalnya ngomongin ajal. Nah, ngomongin tema kita sudah hadir guru-guru kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk guru kita Ustadz Khalilur Rahman. Assalamualaikum untuk Kiai Ruhandi Sahibis. Dan juga untuk Ustadz nih orang sini nih, orang warga sini nih Harapan Jaya ya. Satu kelurahan ya? Satu kelurahan. Satu kelurahan. Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat udah ya? Sehat alhamdulillah. Ini, percaya nggak kalau saya orang sini? lah saya nggak tahu ini benar. Nggak percaya saya sebenarnya. Benar kagak? Alhamdulillah. Bener betul, asli ya. sini? Betul, alhamdulillah. Gede di mari atau memang tinggal di sini? Udah di sini emang, udah sini. Alhamdulillah, tinggal di Harapan Jaya kelurahan. Ya salam, warga sendiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, untuk bahas tema kita kali ini, saya akan ngajak ibu-ibu, bapak-bapak sambil nanti kita tunggu segmen yang dinanti-nantikan itu segmen ngaji sama Kiai Haji Munawir Ngacir ya. Nah, saya mau ajak ibu yang ada di rumah, bapak yang ada di rumah, saudara-saudaraku dan yang semua ada di Masjid Jami Harapan Jaya. Kita saksikan video berikut ini. Warga Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus berupaya untuk mengevakuasi seorang wanita yang terjepit di kolong mobilnya sendiri. Akibat luka yang cukup serius, korban yang juga pemilik mobil tewas di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat korban meminta tolong salah satu warga untuk memindahkan mobil miliknya. Mobil dipindahkan untuk memudahkan pembongkaran tenda hajatan. Namun warga yang akan memindahkan mobil diduga tidak mahir mengemudi mobil otomatis. Korban yang berada di depan mobilnya sendiri untuk memandu parkir tertabrak hingga 2 kali. Katanya ini mobil suruh parkir, nggak taunya parkir mundur terus maju lagi, jeblok yang punya mobilnya. Jadi itu nggak bisa bawa metik atau gimana Bang? Ya kemungkinan dia itu nggak bisa bawa mobil metik, tadinya manual. Akhirnya 2 kali jalan itu mobil. Kalau si korban ini lagi ngapain sih Bang? Yang Bang tahu? Lagi berdiri, emang dia ngeliatin mobil gitu, ngeliatin mobil nggak taunya kejeblok mobil dia sendiri. Oh, si korban ini pemilik mobilnya? Pemilik mobilnya. Waktu yang markirin itu yang Abang tahu siapa Bang? Tetangga atau siapa? Kurang tahu dah. Yang mungkin masih saudaranya lah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
ajal nggak bisa ditunda, nggak bisa diundur, nggak bisa minta dibikin cepet ya. Nah ini kalau kita bicara ajal. Nah untuk itu sama-sama kita lihat bagaimana tanggapan para guru kita mengenai tayangan berikut tadi. Silakan Kiai Fadol Ustadz Khalilur Rahman. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV, dimanapun Bapak Ibu berada, yang saya hormati para masyayikh, para guru, ada guru kita yang sudah tidak asing lagi Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Suhaindi, dan juga sahabat saya, Rafid Khalik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tayangan video tadi, ada seorang wanita tertabrak oleh mobilnya sendiri dan meninggal dunia. Tadi Bang David sudah menjelaskan setiap kita akan merasakan kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Hanya caranya yang berbeda-beda. Betul? Makanya ada kalam hikmah mengatakan tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak caranya. Tapi mati itu cuma satu. Ada yang normal seperti yang disampaikan Bang Nafid tadi, normal. Anak-anak, remaja, dewasa, di usia tua meninggal dunia. Tapi seperti kasus yang tadi itu dadakan. Makanya kita harus siap menghadapi kematian. Kematian itu adalah teman terdekat kita. Cuman kita nggak sadar setiap saat dia akan datang menghampiri kita. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Nawawi di sana mengutip sebuah syair. Di sana tertulis, wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Mati itu datang tiba-tiba. Tetapi amal simpanan kita itu sudah ada di kubur kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kematian, wabil khusus keluarganya yang tadi tertimpa musibah, isbir ala ahwaliha, sabar kalau tertimpa musibah. Tadi ibu muda tadi tertabrak mobilnya itu kan musibah bagi keluarganya. Ketika menghadapi musibah, mendapatkan musibah, tiada lain kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan pahala yang besar itu adalah inda sadmatil ula. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang karena kesabarannya dibalaskan ganjaran pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa hitungan. Luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafah bil mauti wa'idho. Ambillah nasihat, ambillah pelajaran atas setiap kematian. Apapun kematiannya itu, ambil pelajaran. Seperti yang ditayangkan video tadi, belajar hati-hati kalau menyerahkan kunci kepada yang bukan ahlinya. Pastikan dulu orang yang kita amanahkan untuk mengendari mobil itu memang bisa mengendari mobil. Ada Bang David ya, mobil sekarang kan canggih-canggih Bu, nggak kayak dulu pakai kopling capek 1, 2, 3, 4. Sekarang enggak, pakai matic sekarang. Iya. Bisa jadi itu karena nggak bisa pakai matic. Nah ini pertama intinya adalah sabar, kedua ambil pelajaran terhadap musibah yang kita alami. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kiai.
Alhamdulillah ya, ngambil pelajaran dari peristiwa tersebut adalah hati-hati kalau ngasih kepercayaan sama orang gitu ya. Tapi kalau ajal memang udah di tangan Allah gitu ya Kiai. Baik, Ustadz Ruhendi Sahibis, silahkan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wastanna bisunnatih ila yaumi liqa'i rabbih. Ibu-ibu gimana kabarnya? Bapak-bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi kita sudah melihat tayangan video bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena mobilnya sendiri. Yang namanya ajal, namanya kematian itu adalah sebuah kepastian, betul Bu? Siapapun yang namanya manusia, dari manapun dia pasti akan merasakan kematian. Sudah tadi dijelaskan oleh Ustadz David ayat Al-Quran, kullu nafsing dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu tidak mengenal kecil, besar, masih dewasa, udah tua, nggak mengenal itu. Karena kematian itu pasti akan datangi kita. Malaikat maut pasti akan menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, ajal sudah tiba, kita tidak bisa diundur lagi. Kita tidak bisa lagi dimajukan lagi. Karena itu adalah sebuah kepastian. Tadi guru mulia kita sudah menjelaskan kepada kita bagaimana meninggal dan caranya itu banyak. Ada yang di masjid meninggal, ada yang di rumah meninggal, ada di jalan meninggal. Jangan juga bilang begini, coba kalau kita nggak keluar beli somai. Kayaknya enggak deh ketabrak motor misalkan. Tapi itu adalah udah skenario Allah. Dan kita harus menerima takdir itu. Kita harus menerima takdir itu. Harus sabar menerima musibah, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang Islam itu enak Ibu. Orang yang beriman itu enak. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan dua-duanya baik bagi seorang muslim atau seorang mukmin. Oleh karena itu kita siap nggak siap ajal pasti datang. Siap nggak siap kematian akan menghampiri kita. Bagaimanapun caranya kita harus siap. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada kita bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Apa yang sudah kita siapkan? Amal soleh, sedekah, puasa, sholat. Itulah persiapan kita. Karena datang tiba-tiba kita tidak tahu. Nah oleh karena itu ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah, kalimat istirja yang pertama kita keluarkan. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan kita hadapi. Selanjutnya Ustadz warga sini deh. Ustadz Kafi, silakan Ustadz. Mungkin apa yang bisa kita siapkan dalam menghadapi kematian tersebut sambil menyikapi tema yang tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita lihat video tayangan tadi yang sama-sama kita saksikan, beragam cara Allah mencabut nyawa seseorang, mewafatkan seseorang. Karena kalau kita bilang mati berarti sama dengan makhluk yang lain.
Karena perbedaan wafat dengan mati itu ada bedanya. Kalau mati, semua makhluk pasti mati. Tapi kalau wafat itu terkhusus untuk manusia. Apa perbedaannya? Kalau mati, semua makhluk pasti mati. Tapi kalau ada kalimat tufiya atau wafat, perbedaannya setiap orang. Nanti yang sudah Allah panggil, yang sudah Allah wafatkan, dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala kita menyebutkan seseorang manusia, maka jemputnya jangan mati. Tapi apa? Wafat. Kalau enggak intiqal ila rahmatillah, pindah ke rahmat Allah, ya kasih sayang Allah. Nah, kalau kita lihat fiti tadi itu termasuk sababul mauti. Sebab-sebab kematian tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Tak kala malaikat maut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau protes. Ya Rob, kenapa engkau ciptakan aku sendiri? Apakah aku sanggup untuk mencabut seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini? Maka kata Allah, tenang malaikat maut. Maka saya ciptakan pembantu-pembantu malaikat-malaikat yang lain menjadi sabab kematian. Maka tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ada yang dia meninggal dalam keadaan sehat, tiba-tiba Allah wafatkan. Ada yang dia mohon maaf memang sakit, dirawat di rumah sakit bertahun-tahun, Allah wafatkan. Ada dia yang sedang melaksanakan ibadah, kemudian Allah wafatkan. Semua itu di surah Al-Fatir, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita mau manjangin umur, mau mendekin umur, semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jadwalnya sekarang meninggal, maka wafatlah ia. Tapi kalau misalkan belum, maka dia tidak akan pernah wafat. Kejadian kemarin viral Mas Dafiq. Ada seseorang yang sudah putus asa di daerah Jawa sana kalau tidak salah, atau mungkin di daerah luar Pulau Jawa. Ia ingin bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidup ini. Dia ingin terjun dari jembatan ke sungai. Bapak polisi, Bapak TNI, semuanya pemirsa Cahaya Hati iNews sudah membujuk untuk jangan lompat ke sungai. Tapi takdir Allah berkata lain. Apa? Akhirnya dia tak sanggup, dia pun lompat dari jembatan ke sungai. Tapi qadarullah, mati enggak? Wafat enggak? Enggak. Ternyata begitu jatuh, sungainya cetek. Sungainya cetek, cuman sebetis. Jadi yang ada itu cuman lumpur-lumpur saja. Ya mungkin keram-keram sedikit sama pegel-pegel itu ya kayaknya. Enggak jadi wafat, nggak jadi mati. Padahal dia pengen mati, tapi nggak jadi mati. Dia pengen wafat, tapi nggak jadi wafat. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi ditanyakan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka siapkan kolbu kita, hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kolbu kita semuanya sudah berzikir kepada Allah. Di hati itu sudah ada Allah, mau kerja ada Allah, nyuci piring ada Allah, ya, ngomong cucu ada Allah. Semuanya ada Allah. Tak kala Allah wafatkan, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya tadi risalah dari video yang kita saksikan, komentar dari para guru-guru kita tadi. Ya diantaranya adalah pertama, kematian adalah sesuatu yang atau wafat ya tadi. Setiap orang pasti akan diwafatkan dan kematian itu pasti dihadapi setiap makhluk Allah. Dan kedua, tadi waktunya, caranya bagaimana berbeda-beda.
Yang ketiga adalah harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Dengan banyak-banyak berzikir, mengingat Allah dan memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di rumah dan juga di Masjid Jami Harapan Jaya untuk ngaji, nggak sekedar ngaji. Untuk dengar tausiah, nggak cuma dengar tausiah, tapi kita akan ngaji kitab. Kita akan baca tidak terjemahan Quran tapi tafsir Quran bersama guru-guru kita. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.